Teman, kalian lihat kan ramainya masalah RUU perampasan aset. Katanya bisa sita harta koruptor tanpa nunggu mereka divonis dulu. Nah, keren. Jangan senang dulu lah teman. Soalnya negara lain yang udah coba hasilnya gak bagus-bagus amat. Ya contohnya Australia. Mereka udah punya aturan serupa sejak 2010. Namanya Unexplained Wealth Order. Nah, intinya kalau kamu punya harta tapi nggak bisa jelasin dari mana asalnya, bisa langsung disita. Tapi nyatanya, menurut penelitian tahun 2017, Australia tuh kayaknya gagal ya. Kenapa kira-kira? Nah, kalau nggak salah tuh ditemukan ada 3 masalah besar yang muncul. Yaitu investigator keuangannya kurang jago, anggarannya ngaco, plus lembaga-lembaganya pada berantem sendiri. Nah, di Inggris juga sama tuh. Mereka bikin Criminal Finances Act 2017 ya, dengan sistem Unexplained Wealth Order tadi yang UWO, katanya revolusioner juga tuh. Sistemnya kalau pejabat atau tersangka kejahatan serius punya aset di atas 50.000 pound sterling tapi penghasilannya nggak masuk akal, harus bisa buktiin itu duit halal. Kalau nggak bisa, bye-bye hartanya ya. Tapi nyatanya Royal United Services Institute bilang ada masalah serius, yaitu butuh investigator keuangan super ahli buat tangani kasus-kasus kompleks, plus koordinasi antar lembaga pemerintah yang harus benar-benar solid. Di Indonesia, waduh, masalahnya lebih ribet lagi. Indonesia Corruption Watch atau ICW bilang tahun 2022 aja ada 612 orang tersangka korupsi dengan total kerugian negara 33,6 triliun rupiah. Itu cuma yang ketahuan, belum yang masih sembunyi. Transparency International juga peringatkan tiap tahun Indonesia tuh kehilangan triliunan rupiah gara-gara aset koruptor tuh nggak bisa diambil balik. Nah, kenapa UU perampasan aset ini bakal susah berhasil ya menurut Kak Erni ya? Kalau Kak Erni pikir tuh kayaknya ada 5 alasan utama tuh yang bisa dipertimbangkan lah ya. Pertama, kemungkinan adanya perlawanan dari pejabat secara politik. Ya, hitungannya mana ada sih orang kaya yang mau hartanya disita tanpa proses pengadilan lengkap gitu kan. Ya kan mereka pasti bakal lawan habis-habisan pakai lawyer mahal gitu kan. Nah, yang kedua tuh SDM kita tuh kayaknya belum siap gitu. Sama dengan Australia dan Inggris, mau buktiin harta hasil korupsi itu ya butuh detektif keuangan yang jago banget ya. Kira-kira ya seberapa banyak sih Indonesia punya orang-orang yang sangat hebat seperti itu gitu kan ya. Kayak ini ragu kalau banyak ya gitu kan ya. Nah, nyatanya gitu ya. Nah, ketiga, lembaga-lembaga kita suka berantem sendiri juga kan. KPK, Kejaksaan, Polri aja sering ribut. Ya gimana mau kerja sama buat sita aset gitu kan. Nah, keempat, aturan mainnya ribet. UU ini bilang aset cuma bisa diblokir maksimal 30 hari kalau nggak salah ya. Lah buat investigasi kasus korupsi gede 30 hari mah cuma buat ngopi-ngopi sama ngecek berkas doang tuh habis deh waktunya. Nah, yang kelima, perlindungan hukumnya lemah. Tanpa jaminan proses yang adil, ya ini bisa disalahgunakan buat nuduh orang sembarangan malah gitu kan. Nah, World Bank dalam buku panduannya bilang gini, pengambilan aset harus berdasar kepastian hukum dan integritas institusi ya. Tanpa itu kita cuma ganti satu masalah dengan masalah lain ya. Jadi UU perampasan aset tuh memang perlu gitu, tapi jangan berharap dia bisa sendirian tuh basmi korupsi. Kalau kayak ini bilang sih, tanpa benah-benah birokrasi, penegakan hukum yang konsisten, dan niat politik yang benar-benar serius gitu. Tanpa itu semua, UU ini cuma jadi harimau kertas tuh gitu. Kelihatannya serem gitu kan, tapi pas praktek cuma bisa ngaum doang gitu kan. Banyak kan kebijakan yang kayak gitu ya. Nah, analisis terhadap tantangan implementasi RUU perampasan aset di Indonesia ini kalau Kak Erni lihat, dapat dilihat melalui beberapa teori kriminologi. Nah, ada 3 teori nih yang menurut Kak Erni paling relevan untuk membedah masalah ini, yaitu teori kriminologi kritis, teori anomi institusional, dan teori aktivitas rutin.
routine activity theory ya. Nah, ketiganya memberikan penjelasan berlapis mengenai mengapa sebuah regulasi yang ideal di atas kertas tuh bisa aja menjadi tidak efektif dalam praktiknya. Nah, kalau dilihat dari perspektif teori kriminologi kritis, hukum itu bukanlah instrumen yang netral, melainkan alat kekuasaan yang digunakan oleh kelompok elit untuk melindungi kepentingan mereka. Itu kayak katanya Taylor dan kawan-kawan 1973. Nah, dalam konteks RUU perampasan aset, perlawanan politik dari pejabat itu merupakan manifestasi dari upaya elit ya untuk mempertahankan status quo-nya dia gitu. Nah, sistem yang sengaja dibuat lemah melalui SDM yang tidak kompeten, konflik antar lembaga, dan aturan yang tidak realistis, yang memastikan pada akhirnya bahwa hukum ini tidak akan pernah benar-benar mengancam aset para pelaku kejahatan kerah putih ini gitu. Pada akhirnya undang-undang ini malah beresiko kembali lagi tadi menjadi harimau kertas, sebuah produk hukum yang simbolis ya. Produk hukum simbolis yang dibuat untuk menenangkan publik tanpa buat kayaknya sih benar-benar mengubah struktur kekuasaan yang ada gitu. Sama aja gitu. Nah, selanjutnya teori anomi institusional. Dia menyatakan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi terjadi ketika institusi ekonomi mendominasi dan melemahkan institusi sosial lainnya, seperti hukum dan politik. Ini kata Messner dan Rosenfeld 1994. Korupsi yang masif di Indonesia kan mencerminkan dominasi nilai-nilai materialisme yang mengikis norma sosial itu sendiri. Nah, menurut KRNI, lemahnya integritas institusi penegak hukum dan adanya perlawanan politik terhadap RUU ini nantinya kemudian mungkin ya menunjukkan bahwa institusi hukum itu telah tunduk pada kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Nah, tanpa adanya integritas institusi yang kuat sebagaimana diperingatkan oleh World Bank tadi, maka setiap upaya penegakan hukum tuh akan kehilangan efektivitasnya. Nah, pada tingkat yang lebih praktis nih, teori ketiga nih, teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya pertemuan antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya penjaga yang mampu ya, penjagaan yang mampu ya, kata Cohen and Felsen 1979. Aset hasil korupsi kan adalah target yang melimpah dan koruptor adalah pelaku yang termotivasi. Nah, RUU perampasan aset ini sejatinya dirancang untuk menjadi penjaga yang mampu tadi itu, gitu. Namun berbagai masalah ya, kayak kurangnya investigator keuangan yang ahli, ya balik lagi ke konflik antar lembaga tadi, dan batasan waktu investigasi yang singkat itu, membuat penjaga ini menjadi lemah dan tidak efektif, gitu. Jadi selama elemen penjaga ini gagal berfungsi, maka para pelaku akan terus berhasil mengamankan aset hasil kejahatan mereka gitu. Nah, dengan demikian, ketiga teori kriminologi ini secara bersama-sama memberikan gambaran nih yang utuh ya buat KR nih ya gitu ya. Mengapa RUU perampasan aset itu menghadapi jalan terjal? Ini dalam pandangan KR nih ya. Nah, teori kriminologi kritis mengungkap adanya benteng politik dari para elit, kata Taylor dan kawan-kawan 1973. Teori anomi institusional menyoroti kerapuhan institusi hukum akibat dominasi nilai ekonomi, kata Messner dan Rosenfeld 2001. Dan teori aktivitas rutin memaparkan kegagalan praktis di lapangan yang membuat penegak hukum tidak berdaya, kata Cohen and Felsen 1979. Kesimpulannya, tanpa adanya kemauan politik yang tulus untuk mereformasi birokrasi dan memperkuat integritas institusi, ya RUU ini hanya akan menjadi instrumen hukum yang kelihatannya garang di atas kertas, namun pada praktiknya gak mampu menyentuh akar permasalahan korupsi di Indonesia. Gitu. Begitu dulu teman. Nah, kalian boleh deh ajukan teori yang kalian anggap relevan dengan masalah ini. Kira-kira jawaban apa yang bisa kalian sumbangkan pada pemikiran kriminologi kita kali ini? Oke,
bebas pendapat kalian, yang penting analitis dan relevan. Terima kasih sudah sampai di sini. Like and subscribe please. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.